Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPPK Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Irma Fibrati Samaria dari SDN Bakalan Beringin Pitu, Kecamatan Balongbendong, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini, Rabu tanggal 13 Juni 2023, kami akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan materi tema 9 tentang zat tunggal dan campuran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kedepannya. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Coba anak-anak, ada temannya yang tidak masuk hari ini? Bagaimana? Masuk semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk selanjutnya, anak-anak kami minta untuk menyanyikan lagu. Coba dipimpin oleh Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin untuk tema 9 anak-anak ya. Kita masih mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Untuk mengingatkan kembali,
tentang materi tersebut, kita akan coba mengulas kembali materi-materi sebelumnya tentang zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kalian bisa mengidentifikasi mana itu zat tunggal, mana yang termasuk campuran. Campuran kalian sudah tahu ya, ada campuran homogen yang biasa kita sebut larutan, dan ada juga campuran heterogen. Nah, ini akan kita bahas kembali, kita ulang kembali tentang materi-materinya. Nah, coba anak-anak lihat di depan ini, apa itu materi? Silakan baca anak-anak. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Materi dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Nah, di sini menempati ruang. Kira-kira apa saja yang menempati ruang? Gas. Contohnya gas apa? Udara, betul. Lainnya coba. Yang kita lihat di sini, apa saja materi yang ada di dalam gas ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, jangan takut. Coba. Banyak anak-anak. Meja. Meja ini menempati materi enggak? Tuh. Nah, apa Dita? Buku. Ada yang lain? Coba. Papan tulis. Spidol. Kursi. Nah, coba yang kita sebutkan tadi, ada meja, ada kursi, ada kipas, itu termasuk benda apa ya? Coba kalau untuk cair, apakah ada di dalam kelas ini? Air. Mana? Air minumnya Bu Guru? Ya. Ini termasuk zat cair, materi yang berupa bentuk zat cair. Kalau gas selain udara, ada? Betul, angin itu adalah udara, tapi bergerak. Untuk selanjutnya, nah ini, ternyata materi itu ada 2. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Coba anak-anak ada yang tahu apa sih zat tunggal itu? Terus apa yang disebut zat campuran itu? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Aldo, gimana? Oh, lupa. Ayo nih. Coba Zabira. Lupa? Coba kita ingatkan kembali ya. Lihat ini. Nah, ini. Ayo dibaca Aldo biar nggak lupa lagi. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, satu jenis saja, dan satu zat penyusun. Zat tunggal ini dapat disebut sebagai zat murni. Nah, nanti kita akan bereksperimen supaya kalian tahu mana sih yang disebut zat tunggal, mana yang campuran. Tunggu ya. Ini ada pembagian zat tunggal. Coba anak-anak, itu ada unsur dan senyawa. Apa unsur anak-anak? Coba dibaca. Kalau senyawa? Jadi di sini unsur dan senyawa itu merupakan pembagian dari zat tunggal. Kalian pernah melihat emas? Di mana? Di toko emas. Ada yang dipakai di sama ibu-ibu kalian. Kemudian karena pernah melihat oksigen? Betul. Kenapa
Kenapa kok tidak pernah lihat oksigen? Tidak kelihatan. Tapi bisa kamu rasakan enggak? Bisa. Kamu bisa bernafas sampai saat ini karena memang ada oksigen. Betul. Sekarang air. Sudah. Ada yang nggak tahu air? Tahu semuanya. Gula. Garam. Ini ya bagi yang memasak di dapur, hafal ya, sudah hafal ya. Nah untuk campuran ini, coba kita baca bersama-sama. Campuran merupakan suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat penyusunnya masih mempertahankan sifatnya masing-masing. Nanti kalian akan coba membuat campuran dan juga membuat zat campuran homogen maupun heterogen. Nah, nanti kalian akan tahu masih ada sifat zatnya. Kalau umpamanya gula itu manis, nah nanti harus ada manisnya. Garam itu asin. Nanti setelah jadi campuran harus masih terasa asin. Nah, itu berarti termasuk zat campuran. Nah, ini campuran ada dua, ada campuran homogen dan campuran. Mari kita bereksperimen. Kalian sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok dari pembelajaran yang sebelumnya. Silakan. Kalian isi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Oke. Terus jangan lupa nanti diamati, diisi di keterangannya. Kenapa kamu memasukkan garam ini ke dalam apa nanti, ya? Nanti di alasannya apa harus ada ya. Silakan nanti per kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok 1. Ingat prosedurnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Sudah ya? Sudah. Siapkan gelas transparan. Dan kemudian air matang biasa dan air panas. Kenapa kita menggunakan air panas? Nah, ini kita gunakan untuk menyeduh teh dan juga menyeduh kopi. Kemudian, nah, sudah bisa kalian lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Silakan mencoba. Iya. Ayo, ini pasir dengan tepung. Nah, kalian coba, kamu campurkan pasir dengan tepung. Sudah pasirnya, tepungnya. Coba kalian campurkan dengan surat. Kalian goyang-goyangkan hingga bercampur. Nah, itu kira-kira itu termasuk apa ya? Itu campuran homogen, apa campuran heterogen. Nah, silakan nanti kalian tuliskan pada lembar pengamatan yang sudah saya berikan. Terus apa lagi? Coba ini minyak dengan air. Coba airnya dituangkan dulu, Mbak.
apakah bisa bercampur itu? Coba diaduk. Diaduk. Nah, dilihat. Coba bisa bercampur sempurna? Bisa larut? Nah, ternyata enggak. Nah, kalian bisa menentukan ya, termasuk apa itu? Coba untuk yang silakan dilanjutkan untuk yang lain. Coba ini. Kalian coba membuat ini larutan gula. Nah, coba beri tuang air ke dalam gelasnya. Nih, dapat dicampur dengan gulanya. Kamu tambahkan semuanya aja. Ini ditambahin biar akan ditambah sampai separuhnya. Mana sendoknya? Nah, yang lain membuat kopi. Ini di sini aja. Coba. Untuk yang ini, untuk kopinya, saya tuangkan ya. Kamu taruh di situ, kamu tambahin dengan bubuk kopi. Sudah cukup. Ini sudah jadi air gula ya? Iya. Coba kamu cicipi, masih ada sifat gulanya apa tidak? Nah, coba rasanya bagaimana? Manis. Berarti masih ada sifat gulanya. Berarti termasuk apa? Bisa campur sempurna tapi rasanya masih ada. Kalau kopi ini sudah buat kopi. Coba kopi ini kira-kira campurannya bagaimana? Heterogen. Kenapa kok heterogen? Masih ada enggak? Ini masih di bawahnya ada endapan kopinya. Cara sudah. Terus lanjutkan untuk yang lain. Coba air, sekarang air sama minyak. Minyaknya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini kelompok ini membuat apa? Kopi susu. Ya. Coba campur kopi. Terus campur susunya di sini apa sendiri-sendiri? Oke, boleh silakan. Buka, awas ya air panasnya. Sudah cukup. Yang ini kamu aduk juga. Coba Farel diaduk ini. Kalau susu ini termasuk apa? Campuran homogen apa campuran heterogen? Homogen. Bisa tercampur sempurna? Siapa yang suka buatkan susu adiknya? Punya adik tapi aku buat sendiri susu buat saya. Oh iya, kamu buat sendiri dulu. Betul.
coba kalian lihat airnya ini. Ternyata atasnya ini belum tercampur. Ya, jadi tidak bisa tercampur sempurna. Berarti ini termasuk campuran heterogen. Bapak ini mau membuat apa? Ini Milo, mau membuat Milo. Yang satunya kalian bawa, tadi ada yang bawa sitron ya? Coba. Ini Milonya kamu berikan air panas. Semua aja biar terasa. Silakan, dituangkan air panasnya. Diaduk dulu. Dia bisa tercampur sempurna apa tidak? Diaduk lagi. Ya. Bagaimana? Sudah sempurna ini? Bisa tercampur sempurna? Nggak ada endapan? Berarti ini termasuk apa? Oh, mungkin. Bisa dicicipi? Silakan, bisa dicicipi. Sejuk ya. Ini sitron anak. Coba sitron kita beri dengan air. Ayo Fatir, coba ini. Coba ini. Citronnya kita beri air. Sedikit aja. Coba terus, coba kamu goyang-goyangkan. Sudah. Digoyang-goyangkan sampai tercampur. Hatir. Ini diaduk. Biar cepat larut. Sudah, nah. Masuk apa ini anak? Oke, coba kamu buka. Ininya, airnya lebih dingin. Iya. Nah, ini bukan lagi larutan, tapi ini termasuk senyawa karena air bereaksi dengan yang namanya sitron. Makanya suhunya dia airnya menjadi lebih dingin daripada sebelumnya. Jangan diminum loh ya citronnya. Silakan dilanjutnya. Ganda. Kecap, coba kecap madu rasa. Kita campuri kita. Susu. Depo kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum zat tunggal dan campuran.
terdiri dari satu zat penyusun. Gula termasuk senyawa karena terdiri dari satu zat penyusun. Madu termasuk senyawa karena terdiri dari satu zat penyusun. Kopi termasuk senyawa karena terdiri dari satu zat penyusun. Situ termasuk senyawa karena terdiri dari satu zat penyusun. Pasir termasuk campuran heterogen karena terdiri dari beberapa zat penyusun. Pasir dicampur tepung termasuk campuran heterogen karena tidak terlalu sempurna. Roti dicampur susu bubuk termasuk campuran heterogen karena tidak terlalu sempurna. Gula dicampur dengan air termasuk campuran homogen karena terlalu sempurna. Minyak dicampur dengan air termasuk campuran heterogen karena tidak terlalu sempurna. Garam dicampur dengan air termasuk campuran homogen karena terlalu sempurna. Kopi dicampur air panas termasuk campuran heterogen karena tidak terlalu. Madu dicampur dengan air termasuk campuran homogen karena terlalu sempurna. Kecap dicampur air termasuk campuran homogen karena terlalu sempurna. Sidung dicampur air termasuk campuran homogen karena terlalu sempurna. Coba menambahkan ya untuk kalian. Kalau pada fase sama-sama benda padatnya seperti apa tadi, pasir dicampur dengan susu bubuk atau kopi dicampur dengan susu bubuk, bukan terlalu sempurna, tapi tercampur walaupun tidak sempurna. Jadi termasuk campuran heterogen, bukan terlarut. Istilah terlarut itu kalau kita menggunakan zat cair seperti air. Contohnya susu terlarut di dalam air, gula terlarut di dalam air. Nah, itu sebagai nanti tolong dikoreksi kembali. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, dari yang kalian lakukan tadi, percobaan yang sudah kalian lakukan, kalian membuat larutan gula. Larutan gula itu mana? Air dicampur dengan gula. Kalian apa termasuk larutan gula ini? Tuh, ternyata larutan gula ini termasuk campuran homogen. Kelihatan nggak gulanya? Kalau sudah cair di air gula? Tidak. Tapi rasanya bagaimana? Tetap manis, tetap ada rasa gulanya. Terus larutan garam. Kalian melihat garamnya? Sudah hilang. Hilang kemana? Larut. Terus rasanya bagaimana? Asin. Berarti masih ada sifat garamnya, masih asin. Umpamanya larutan garam, rasanya manis. Apakah kemungkinan seperti itu? Tidak. Bisa. Karena itu sesuai dengan sifat zatnya. Kemudian logam perunggu, kuningan. Nah, logam perunggu itu biasanya kalian temukan di apa itu? Piala. Betul? Ada yang juara satu biasanya pakai apa? Juara satu hadiahnya apa biasanya? Medali emas. Kedua perak. Ketiga perunggu. Nah, ini ternyata perunggu itu adalah campuran dari tembaga dan timah. Kemudian kuningan itu adalah campuran dari tembaga dan seng. Nah,
Ini yang kedua yang kalian lakukan adalah membuat campuran tadi. Kalian tadi membuat campuran antara air dengan minyak. Apa yang terjadi? Betul, tidak tercampur. Kenapa kok tidak tercampur? Ada yang tahu? Karena massa jenisnya berbeda. Lebih ringan mana? Air dengan minyak? Lebih ringan minyak, sehingga kita menemukan minyak di atas sama di bawah? Di atas. Kemudian air dan kopi. Air dan kopi ini termasuk apa ini anak-anak? Ternyata kalian tadi menjawabnya apa? Heterogen. Kenapa kok heterogen? Betul, ada endapan di bawahnya. Nah, kalau sudah ada endapan di bawahnya, berarti dia tidak tercampur dengan sempurna. Masih ada endapannya. Berarti disebut sebagai campuran heterogen. Kemudian campuran air dengan pasir dan lain-lain. Apa yang dapat kita simpulkan? Coba dari Sandi nih, coba kita dapat menyimpulkan apa dari percobaan tadi? Nggak tahu. Coba Zakia. Ayo dia yang berani coba. Kamu dapat apa ini hari ini? Kok dari pembelajaran hari ini kamu bereksperimen? Apa yang kamu dapat simpulkan? Coba Mbak Siva. Kesini. Apa? Ayo, coba kalian sebutkan. Apa kira-kira? Kalian mengenal sekarang? Mengenal yang namanya satunggal. Terus campuran. Bagaimana campuran homogen itu? Jadi campuran homogen bisa kita sebut sebagai larutan. Bisa kalian membuat larutan? Bisa. Oke. Dan juga membuat campuran. Kalian bisa mengidentifikasi campuran dan juga bisa membuat berbagai macam campuran homogen dan juga campuran heterogen. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita selesaikan pembelajaran hari ini, kalian silakan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan berdoa, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini sudah kita selesaikan pembelajaran tentang zat tunggal dan campuran. Besok kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang materi iklan. Jangan lupa bisa dipelajari ya anak-anak. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.